gimana ya caranya biar brand ini bisa tambah besar. Tapi nggak mau jualannya dari sisi fungsi mulu, nggak mau berperang di harga mulu. Udah mau mulai kayak aku pengen punya purpose nih, pengen punya komunitas, pengen bisa lebih dekat sama konsumen. Nah itu datang ke kita coba check up. Diturunin lagi biasanya kan, oke, minimalis nomor 1, untuk budget rumah berapa? Sebenarnya tujuan utama branding itu biar kita bisa membentuk persepsi gitu ya, mengkomunikasikan kita ini siapa, kita bisa ngebantu mereka melakukan apa. Dan harapannya ketemunya itu ke target audiens yang tepat. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Halo Hani. Halo. Sesuai banget sama nama Instagramnya dan bentuknya, penampilannya semua sama persis kayak di layar kaca. Terima kasih. Dan sekarang hadir di depan saya beneran. Halo. Thank you for coming ya. Thank you so much for having me. Yes, jadi aku memang senang banget sama urusan branding. And almost every morning your face muncul di layar gitu kan. Jadi udah datangin aja orang sini lah, kita ngobrol-ngobrol branding hari ini ya. Boleh banget, terpanggil ya sini Iya ya. betul, coba sini datang beneran gitu kan. Nah tapi mungkin viewersku belum begitu kenal sama Hani nih kan, karena benar-benar dari luar circle gitu. Maybe a short introduction. Boleh. Waktu itu backgroundnya apa sih Hani sebenarnya? Oke, jadi salam kenal ke Mario dan juga semua viewersnya gitu ya. Aku Hani, kalau misalnya sekarang sebenarnya lagi nge-build ada brand consultant dan agency namanya Haloka Group Indonesia. Backgroundnya seseorang yang memang suka manusia sih basically. Jadi suka penasaran, suka ngobrol sama orang. That's why ngambil kuliahnya marketing branding. Oke, marketing tapi spesifik ke branding langsung ya? Betul. Boleh sebut nama kampus ya? Atau? Boleh. Kampus boleh kalau kampus. Aku dulu di Prasmul, Prasetya Mulia. Prasetya Mulia. Jadi memang dia Senayan ada City ya? Prasmul yang di BSD. Oh, yang di BSD, oke. Betul. Nah jadi emang ada jurusannya jurusan branding, lulusnya SE sih. Cuma materinya itu tentang branding, consumer research kayak gitu-gitu. Fokus di situ, lulus dari situ kerja di FMCG. Waktu itu ambil MT programnya, jadi role-nya itu brand manager. 4 tahun kerja di situ. Lulus langsung brand manager? Kok jago ada banget? Stepnya. Ada stepnya, sakain langsung masuk manager. Ada stepnya, tapi sebelum akhirnya resign 2021, itu role terakhirnya brand manager. Terus resign, bangun media dulu awalnya, media yang fokusnya waktu itu kita namanya Haloka Talks. Jadi memang pengen democratizing branding for non-marketers. Gitu. Karena bikinnya waktu lagi pandemi dan banyak banget teman-teman yang tiba-tiba punya brand. Nah jadi kita pengen bikin satu media, orang bisa belajar branding tapi pakai bahasa yang non-marketer pun bisa mengerti. Oh, that's very good. Gitu, masih ada @Haloka Talks. Nah terus habis itu lanjut 2022-nya itu sebenarnya bikin lagi konsultannya yang fokus ke consulting sama agency. Namanya Haloka Kreatif. Itu gitu. yang Haloka Kreatif itu ngerjain apa jadinya? Wah, kalau Haloka Kreatif tadi sempat ngobrol di balik layar dikit gitu ya. Kita kayak semi dokter gitu kali ya. Untuk brand-brand, jadi biasanya existing brand yang udah berjalan. Kalau sekarang sih kebanyakan klien-klien kita mungkin yang kayak udah jalan 3-4 tahun. Jadi bisnisnya udah sebenarnya berjalan quite okay. Mereka kurang lebih udah ada bayangan produknya apa, marketnya seperti apa. Terus bingung kayak gimana ya caranya biar brand ini bisa tambah besar. Tapi gak mau jualannya dari sisi fungsi mulu, gak mau berperang di harga mulu. Udah mau mulai kayak aku pengen punya purpose nih, pengen punya komunitas, pengen bisa lebih dekat sama konsumen. Nah itu datang ke kita coba check up. Oke, kita lihat dulu ya sekarang kamu brandnya seperti apa. Nah terus kita kasih resep, kita kasih nih oke kedepannya brand strateginya kayak gini. Di sosial media kamu kayak gini, activity-nya kayak gini. Nah terus kita bantu jalanin. Jadi kalau misalnya saya nih fotografer gitu kan, saya mau jadi fotografer yang nomor 1 di Indonesia
supaya dan nggak ada yang bisa ngalahin ceritanya gitu. Bisa tuh dibikin branding kayak begitu? Diarahkan gitu kan artinya? Benar, diarahkan, dan biasanya kita bakal cari kamu pengen diingatnya sebagai fotografer yang kayak gimana. Oh, artinya pesannya ya kan? Betul. Oh, pesan brand lo maunya apa gitu ya? Keunikan gitu kali ya, yang personal branding lah istilahnya kan. Kayak personal brandingnya mau dibentuk kayak gimana nih? Karena kan kalau nomor 1 ini banyak banget turunannya kan. Bisa jadi nomor 1 di wedding, bisa jadi nomor 1 di food photography. Ya. Misalnya di food photography pun bisa diturunin lagi tuh. Food photography yang misalnya spesialis kuah-kuah misalnya. Oke. Ada lagi spesialis cookies gitu, kayak kita pokoknya kalau fotografer kamu punya brand dessert udah pasti ingetnya si A. Itu dia bagus banget, dia benar-benar bisa ngekonsepin dengan segala propertinya tuh kayak cakep banget gitu. Nah itu di shape ke arah sana. Oke. Jadi kalau misalnya kayak desainer juga gitu, gue mau dikenal sebagai arsitek minimalis nomor 1 gitu. Jadi orang kalau mau bikin rumah minimalis pasti ingatnya gue gitu. Bisa gitu ya. Bisa diturunin lagi biasanya kan. Minimalis nomor 1 untuk budget rumah berapa? Oh oke, kan? Target marketnya. Kayak pokoknya aku mau diingat kalau ada orang yang mau bangun rumah harga sekian M, atau misalnya spesifik di bawah 2 miliar. Itu ingatnya aku. Kenapa? Karena aku bisa mengubah space yang gak terlalu luas tapi minimalis, cakep, dan tetap nyaman. Dengan harga yang sesuai kantong para konsumen, homeowner ini. Homeownernya. Nah nanti mungkin ada juga minimalis tapi kalau sama aku di atas 10 miliar ya. Bisa gak ada yang salah, ada marketnya semua, tergantung. Jadi artinya memang mengkomunikasikan yang kita mau ke viewers artinya gitu ya. Betul. ke calon konsumen ya. Ya, benar sekali. Itu dia. Jadi sebenarnya tujuan utama branding itu biar kita bisa membentuk persepsi gitu ya, mengkomunikasikan kita ini siapa, kita bisa ngebantu mereka melakukan apa. Dan harapannya ketemunya itu ke target audiens yang tepat. Gitu. Ini baru mulai udah panas ya. Udah panas ya. Oke, kita lompat dulu kalau kita balik. Boleh. Tadi resign pada saat pandemi ya? Iya, betul. Ada tips nggak untuk berani resign pada saat pandemi? Tips singkat aja nih, out of context soalnya. Ini tips beneran berarti ya? Beneran. Kalau aku sebenarnya tipsnya sebelum resign itu harus dicoba dulu mau ngejalanin apa. Jadi aku resign 2021, tapi sebenarnya Haloka Talks-nya itu aku udah jalanin dari 2020. Jadi udah dicicip. Gitu, dan enaknya nyicipnya itu jadi nggak terlalu mikirin duit in a way, karena kan dapat gaji terus masuk. Nah jadi waktu ngejalanin Haloka Talks awal-awal itu ya bener-bener istilahnya bisa explore banyak hal, nggak usah takut gagal karena udah ada safety net lain. Jadi tipsnya kalau dari aku sebelum resign dicicip dulu. Dan simpen duit kan? Dan simpen duit itu tentunya gitu. Ada plan B nggak? Jadi waktu itu pas pada saat kalau misalnya nggak jalan, gue kerja lagi gitu ya? Oh iya dong pasti ya. Harus realistis. Waktu itu opsinya balik kerja lagi atau saya jadi cici-cici online shop. Alright, back to topic. Boleh. Nah sekarang kalau branding itu, apakah branding akan berhubungan dengan cuan? Branding akan berhubungan dengan cuan, yes, in long term. Jadi, aku lanjut dikit boleh? Lanjut dong. Jadi aku biasanya kasih perumpamaan, branding itu tuh kayak beli logam mulia. Karena branding itu cuannya nggak langsung. Tapi kalau kamu build secara konsisten, nanti kamu jadinya bisa keluar dari perang harga. Karena orang beli kamu bukan karena kamu murah, bukan karena device foto kamu yang paling bagus doang. Tapi orang beli kamu karena dia suka sama kamu gitu, sama value-nya. Kamu sangat profesional, kamu sangat ramah, kamu bisa kasih kelegaan hati gitu. Nah itu yang sebenarnya mahal banget. Jadi orang udah apapun pokoknya kamera yang dia pakai ya bebas lah. Tapi kalau dia udah pakai kamera itu udah pasti yang terbaik. Nah itu kan kayak logam mulia kan, nggak cepet sih. Cuma jangka panjang dan harapannya bisa bikin kita tidak miskin. Make sense. Gitu. Nah sekarang kalau lompat sedikit, jadi kalau misalnya langkah-langkah branding itu kan banyak kan, misalnya social media salah satunya. Terus selain social media apa ya?
3 langkah branding yang paling gampang dilakukan. 3 langkah branding ya. Jadi kalau 3 langkah itu sebenarnya yang pertama kita harus selesai dengan diri sendiri. Apa tuh? Waduh, berat banget. Berat banget kayaknya. sorry. Maksudnya kita harus tahu dulu kita as a brand, as a company, kita tuh bisanya apa, jagonya di mana. Oke. Ya dong. What's your expertise? Artinya. Betul. Okay. Dan itu harus unik dan itu harus spesifik biasanya. Yang kayak tadi cukup diingat jadi desainer paling jago kalau mau orang mau bikin rumah minimalis dan budgetnya itu di bawah berapa tadi misalnya 1 miliar gitu ya. Udah itu dulu benar-benar diingat itu. Nanti kalau udah cukup diingat baru ngembangin ke yang lainnya gampang. Nah cuma hal pertama tuh harus tahu kita as a brand kita jagonya di mana. Dan jagonya kita ini harus sesuatu yang bisa di own. Maksudnya harus sesuatu yang cukup unik. Kayak jangan banyak banget yang kayak gitu juga. Kalau misalnya ternyata ada nih yang kayak oke, aku pengen tadi desainer minimalis di bawah 1 miliar. Pas kita lihat banyak ya ternyata yang udah ngeklaim kayak gitu. Aku tambahin lagi. Jadi minimalis di bawah 1 miliar yang misalnya unlimited revision sampai Anda puas misalnya. Kayaknya jangan sih ya. Oke. Atau apa nih? Semua desainer melotot. sorry. Ya, gak apa-apa. Tapi that's unique gitu. Ada kan? keunikannya lagi. Yeah. Atau kayak misalnya aku yang bisa jadi sometimes gitu ya. Karena ini sangat jasa. Aku tuh paling keunikan lainnya misalnya kayak aku punya background bisnis juga, let's say. Jadi oke, rumah minimalis di bawah 1 M dan kalau kamu pengen jadiin rumah ini sekalian tempat kerja, aku juga bisa. Misalnya. Jadi cari terus keunikan sampai kayak ini nggak ada nih yang kayak gini cuma dia doang nih. Oke. Nah itu step pertama. Jadi cari keunikan yang unik tidak dimiliki oleh orang lain. Terus sebenarnya penting juga untuk make sure ini ada yang mau beli jasanya. Oke. Ada yang nyari keunikan rumah minimalis di bawah 1 M dan bisa punya home office itu beneran ada yang nyari. Gitu. Dan untuk mendapatkan itu harus riset dulu kan nantinya. Harus riset diri sendiri, bisa ya riset diri sendiri? Bisa, riset ke diri sendiri bisa dan riset ke konsumen. Jadi kita nanya bahwa lo ngeliat guanya kenapa lo pilih gua gitu ya, kayak kurang lebih gitu ya. Betul, ada yang kita bisa tanya ke orang-orang yang udah pakai jasa kita, kayak santai aja gitu ya. Kan sebenarnya banyak nih bro gitu ya orang yang ngedesain rumah minimalis yang budgetnya segini. Waktu itu kenapa akhirnya lo milih gue ya kalau boleh tahu? Lo ketemu gue di mana sih pertama kali? Ya kan, ketemu gue di mana? Kenapa akhirnya milih gue? Bisa jadi jawabannya. Soalnya waktu itu customer service lu paling cepet. Kayak gue minta ini langsung dibalas, besoknya gue langsung dikirimin budgeting. Udah gitu lu misalnya kasih free render. Nah itu nggak semua bisa nih, waktu itu gue cari itu. Bisa jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Terus setiap orang kan juga emang kebutuhannya lain-lain ya sebenarnya. Ya, betul. Target market kita yang mana nih mesti dicari makanya. Betul. Nah kalau ini udah ketemu, biasanya kan ada tuh satu keunikan. Jadi misalnya Mario, contoh aja ya, gitu tadi. Desainer rumah minimalis under 1 M paling cepat di Jakarta, misalnya. Nah, kalau udah ketemu itunya, baru sekarang kita tadi yang Komario bilang, turunin nih bagaimana cara kita mau menyampaikan ini. Nah, cara menyampaikan ini benar-benar macam-macam banget. Salah satunya yang paling mudah dan paling murah, itulah sosial media. Oke, sosial media itu paling mudah dan paling murah. Betul, karena tinggal buka HP, bikin account jadi. Oke, bikin kontennya? Nah itu dia yang berbeda ya. Tapi seenggaknya ini dulu sih, kayak maksudnya kita mulai cari channel-channel gitu ya. Maksudnya tadi pertama sosial media, yang kedua kita bisa join event. Spesifik kalau fotografer gitu ya, atau mungkin desainer. Join event kah, atau misalnya join bazar. Terus mungkin kita buka booth. Ya nggak sih, biasanya suka buka booth juga, atau mungkin bikin YouTube nge-review rumah gitu kan, atau sekarang channel lainnya misalnya bikin TikTok joget sambil nge-review rumah, aku tunjukin gitu kan ya. Arsitek satu-satunya yang joget gitu kan. Kayak arsitek paling lucu se-Indonesia. Oke, itu branding kan ya? Bisa jadi. Tinggal mau ke arah mana kan, mau lucu-lucuan atau mau serius atau gitu ya. Nah tergantung, ya itu benar.
personanya mau dibentuknya kayak gimana. Ada yang serius banget, ada yang santai aja lah, ini kita lucu-lucu, bisa juga. Kan ada juga yang itu apa si anak paling kaya di gitu kan, itu branding dia kan sebenarnya sandiwara kan ya, bukan dia. Itu role play sebenarnya, benar. Tapi kalau dari pihak Hani menyarankan nggak kayak gitu, yang itu kan dia berusaha menjadi bukan jadi dirinya kan, buat konten doang, itu capek nggak sih? Capek gak capeknya harus tanya dianya. Betul juga. Betul. Cuma kalau misalnya dalam konteks personal branding, biasanya kita tuh selalu menyarankan orang itu sesuai sama dirinya sendiri. Jadi apa yang dari dalam sesuai dengan value yang dia pegang, memang keseharian dia seperti itu yang ditampilkan. Jadinya lebih gak capek karena basically aku cuma mendokumentasikan apa yang aku jalankan ke sosial media. Nah, in case yang orang yang tadi gitu ya, aku melihat dia sebenarnya mungkin emang lumayan membedakan diri sih. Jadi dianggapnya ini adalah satu figur kayak brand dia, kayak bisnis dia gitu. Mungkin ya, jadi memang ada profesional juga yang ngurusin, bantu nge-scriptingnya, bantu ngurusin kreatifnya. Jadi treatmentnya mungkin memang dibikin ini tuh bisnis, beneran bisnis. Gitu. Soalnya kan saya juga suka tampil-tampil di kamera, kita kalau skripnya yang bukan saya gitu kan kayak ini gue nggak begini ya gitu kan, nggak enak keluar di lidahnya, enak gitu kan, jadi kayak gimana gitu. Betul. Nah, anyway tadi dari langkah-langkah branding tadi tuh kan saya sering banget nih dengar sama ada tim dari sebuah perusahaan yang dibilang wah gue disuruh bikin gue mau bikin pameran kayak gini-gini. Ini kan bikin pameran kan branding, nggak bisa terukur ROI-nya berapa. Tapi bos gue selalu tanya ROI-nya berapa. Kalau nggak ROI-nya nggak ada, gue ngapain keluar duit ratusan juta. Nah itu gimana nggak mau ngejawab ke bos kalau kayak begitu ya? Kebayang dan bener banget, bener banget. Jadi sebenarnya realistisnya, biasanya yang kita lakukan itu adalah mengukur leads-nya aja dulu gitu. Jadi mungkin nggak sampai ke deal-nya. Tapi at least ada gak sih orang yang actually jadi tertarik dan nanya. Kayak gitu. Nah cuma memang tidak bisa cepat gitu ya. Bisa jadi pamerannya hari H mungkin dia inget kitanya lagi 2 bulan kemudian. Nah jadi ngukurnya itu tuh dibikin agak panjang ya bos ya. 4 bulan deh. Nah makanya kenapa kadang-kadang orang itu suka pakai kayak misalnya special code. Nanti anytime kamu habis dari event ini mau kontak kita tertarik, pakai aja special code ini, nanti kita tetap bisa kasih diskonnya. Diskon pameran tetap berlaku gitu misalnya, ya. Karena tujuannya dia pengen mengukur kan, kayak tadi, kayak aku pameran nih beneran bisa dapat leads yang akhirnya ke convert atau enggak. Sebenarnya, karena aku juga dulu waktu kerja di kantor kan brand team ya. Jadi dulu saya yang nanya gitu sebenarnya ke tim agency saya gitu ya. Jadi aku ngerti bahwa kayak oke, kita juga benar ngejalanin branding, cuma boleh dong kalau dapat bonus ada jualan gitu. Nah cara ngomongnya gimana ya? Dulu gimana ngomongnya? Cara ngomongnya gitu kali ya, kayak lebih ke ya ini kita coba untuk kenal sama audiensnya dulu gitu ya, ngasih tahu kita ini siapa dulu, kayak tahapan PDKT kan kita kenalan dulu. Nah pameran ini kita kenalin dulu diri kita siapa, kayak capability kita ngedesain tuh outputnya bakalan kayak gimana, customer service-nya kayak gimana, karena kan bakal ketemu langsung. Nah harapannya kalau ada leads itu memang bonus gitu. Oke, jadi even leads aja sebenarnya nggak bisa dijanjikan kan ya? Karena kan kalau kayak pameran kan kayak massal banget kan. Betul. Yang datang dari emak-emak, mahasiswa sampai siapapun bisa datang kan. Betul. Sebenarnya. Betul. Ya udah beli logam mulia udah bener. Iya, anggapannya kayak beli logam mulia bener gitu beli kan. taruh udah gitu kan. Iya, betul. Nah makanya aku selalu bilang kayak marketing budget itu tuh dibagi 2 gitu, dialokasikan. Sama kayak kalau kita investasi. Iya bener sih, nabung logam mulia penting. Cuma kan dipakainya masih jangka panjang. Lah buat kita bayar gaji karyawan besok kan tetap harus ada duit masuk nih. Ya kan? Nah itu juga harus ada budget yang dialokasikan untuk kegiatan marketing namanya. Yang hasilnya lebih cepat. Ya. Gitu. Jadi ada investment, ada yang jangka panjang, jangka dekat. Pendek, oke. Agak realistis tapi begitu tapi memang begitu ya. Mau gimana lagi? Iya kan? Kalau nggak gaji bulan depan kayak tunggu logam mulai saya cair ya kan, nggak bisa gitu gajinya. Harus tetap.
Oke, tadi ngomongin branding. Bedanya sama personal branding sebenarnya beda kan? Masa kalau ngomong personal branding it's the owner kan, like Steve Jobs, it's Mark Zuckerberg gitu kan? Betul. Jadi kalau branding itu is company branding kan? Betul, tapi mungkin biar gampang emang termsnya kita bedain aja gitu ya. Jadi ada business branding sama ada personal branding. Dan betul kalau business branding itu biasanya lekatnya ke produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya. Kalau personal branding itu lekatnya ke pribadi orangnya. Yes. Gitu. Perlu nggak personal branding? Perlu, apalagi untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa. Why? Aku sangat-sangat rekomendasikan. Aku adalah living proof Haloka itu bisa ada karena aku bangun personal branding aku dengan disiplin. Oke. Bisa ceritain nggak bagaimana itu? Boleh banget. Jadi kan sebenarnya aku tuh definisi bangun personal branding dulu gitu ya. Jadi definisi bangun personal branding sebenarnya kita coba untuk menyampaikan ke orang apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka. Oke. Gitu. As a person, kita bisa apa, kita jagonya di mana, bisa ngelakuin apa. Kalau kamu butuh ini, kamu bisa kontak aku. Sebenarnya sesimpel itu, that's personal brand gitu ya. Jadi shaping perception orang terhadap kita. Lebih dalamnya lagi, kita bisa bantu mereka di bagian mana, kita bisa kontribusinya tuh di bagian mana. Itu yang selalu aku sampaikan. Nah, aku itu udah mulai sharing tentang branding. Tentang branding itu tuh sebenarnya mulai dari aku kerja di kantor. Kenapa? Karena aku lulusan brand, kerjanya kebetulan di FMCG yang tiap hari ngerjainnya tuh bikin iklan TV, social media, digital marketing, datang ke event, bikin ke event. Pokoknya bener-bener branding banget kan. Aku share aja sebenarnya. Oh ternyata cara bikin TVC tuh kayak gini guys. Baru tau banget bikin TVC 30 detik. TV itu iklan BTW. Television commercial. Bikin iklan 30 detik tuh syutingnya bisa 1 harian. Ternyata proses bikin iklan itu ada tahapan editing, nanti di grading colornya, baru masukin sound effect, baru ini. Sebenarnya sharing aja sih kayak because that's interesting for me gitu. Nah cuma dari situ orang jadi punya relevansi. Oh Hani ini tuh orang branding. Kayak kalau mau tanya-tanya tentang brand, tanyanya ke Hani. Misalnya kayak gitu. Nah sekarang bedanya apa kalau Instagramnya udah dalam bentuk bisnis, tapi Haninya nggak ada nih gitu kan. Jadi as a business terus tapi sharing tips yang sama. Betul. Nah itu kejadian juga. Jadi udah nih, kan aku kan pertama kali bangunnya, kalau aku bangunnya Halo Haninya dulu, personal branding aku dulu. Jadi aku pengen diingat sebagai seseorang yang sharing tentang marketing dan branding, dan memang punya ilmunya, memang punya pengalamannya, tapi ngedelivernya sangat sederhana, sangat simpel, mudah dimengerti. Aku sebenarnya pengen diingatnya kayak gitu. Nah terus sharing-sharing kayak gini, yang kayak tadi kan aku bilang pertama kali aku bangun Haloka Talks kan. Sebenarnya Haloka Talks itu adalah bisnis branding yang lahir dari personal branding aku. Ya betul. Kenapa? Karena aku sadar kalau misalnya nempelnya ke Halo Hani terus, one day kalau aku let's say mau bikin bisnis yang lain atau aku punya fokus yang lain, bisa-bisa ini nggak jalan nih. Nah makanya aku bikin Haloka Talks yang memang orang-orang tahu ini punyanya Hani, tapi akunya udah jarang banget muncul. Jadi yang bikin kontennya tuh bisa tim sosial medianya. Kan by the end of the day semua business owner pasti pengen dong bisnisnya jalan dan dianya jalan-jalan. Iya, autopilot. Benar. Nah itu akhirnya aku pisahkan, tapi personal branding aku melahirkan bisnis. Oke. Gitu. Bisnis Haloka Talks. Alright. Jadi apakah orang yang engage ke Haloka Talks itu ke Haloka Agency lah ya? Haloka Agency partner kan? Engage Haloka Agency itu karena dia tahu specifically Hani. Yes. Ya, dan jawabannya iya. Awal-awal Haloka kan sekarang udah 4 tahun gitu ya. Cuma mungkin 2 tahun awal itu semua klien yang masuk karena aku. Masih karena akunya, karena nonton konten aku, atau karena tahu aku pernah kerja di perusahaan FMCG tersebut. Kayak gitu. Dan aku awalnya tuh sempet denial, kayak nggak mau gitu, jangan dong, aku pengennya dikenalnya sebagai aku, bukan karena aku pernah kerja di sini gitu kan. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir,
Lah itu kan malah bagus gitu. That's your credibility. Gak semua orang loh bisa bilang experience dia pernah jadi brand manager, kerja di sini, handle kayak gini-gini. Betul. Jadi aku coba untuk embrace itu sebagai sebuah experience yang itu menambah kredibilitas aku. Jadi itu jatuhnya portfolio lah. Portfolio, betul. Gitu. Nah cuma along the way kita bangun portfolio baru yang memang oke, tapi setelah resign pun aku pernah kok handle project ini. Dan waktu aku handle project ABC yang baru ini, aku gak kerja sendiri loh. Aku kerja bareng sama tim. Oke. Nah jadi harapannya klien-klien yang masuk juga akhirnya punya belief ke Haloka-nya, bukan cuma ke Halo Honey-nya. Kayak mungkin Komariawan juga gitu kan, sekarang udah ada tim, tapi pokoknya jangan khawatir, under my guidance, outputnya kita jagain, pasti ada certain value-nya gitu kan yang dijagain. Betul. Tetap yang masih banyak dicariin Mario gitu. Betul. Tapi ya selalu kan saya juga bilang gitu bahwa gue tuh ada di belakang layar. Betul. Gitu, cuma gak turun ke lapangan aja. Betul. Gitu. Cuma sebelum ke lo ini tetap gue approve dulu kok, gue jagain. Yes. Exactly kayak gitu sih. Jadi memang artinya personal branding itu lebih dapat karena ada personal touch. Ada benar ada humannya kelihatan. Betul. Gitu kan ya. Kurang lebih gitu gak sih? Betul. Ada humannya, betul. Dan yang tadi kredibilitas kita yang sebelum kita ngebangun bisnisnya itu bisa dimasukin. Karena bayangin ya, kalau aku ngebayangin aku bangun Haloka Talks tanpa aku bawa personal brand aku, pasti kan orang akan nanya, mana portfolionya Haloka? Sebelumnya pernah ngerjain brand apa? Nggak ada, kan kita company baru gitu kan istilahnya. Okay. Nah tapi karena ada sosoknya, ada sosok aku di belakangnya, I can bring my previous experience juga kayak, oh kita di Haloka kliennya belum terlalu banyak, tapi previously di my previous job aku handle brand ini yang skalanya memang sudah nasional. Gitu, dan biasanya mereka kayak oh oke, nggak masalah juga karena kan experience-nya sama, nempel. Nah itu kenapa bangun personal branding tuh penting, terutama bisnis jasa, karena your first clients itu biasanya akan coming karena mereka percaya sama kamu as a person, they believe in your credibility gitu ya. Kalau portfolio nggak ada yang dipegang ya orangnya gitu kan. Benar. Ya gue tahu lo bisa lah. Benar. Gitu kan. Gitu ya, at least kalau lo nggak bisa, gue tahu lo bertanggung jawab lah. Gue tahu lo pasti usahain sampai ini bisa. Iya. Gitu. Oke. Jadi artinya emang harus dua-duanya ya. Capek nggak sih bikin dua gitu? Enggak dong. Enggak ya? Enggak salah lagi maksud saya. Salah lagi. Makanya ada agensinya gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang capek nggak capek, kalau aku sejujurnya tidak capek, lebih ke tidak ada waktu. Oke. Kendalanya biasanya gitu ya, karena gitu tuh kalau udah mulai punya bisnis, pasti kita akan put our effort lebih banyak ngurusin bisnisnya. Apalagi kalau bisnisnya ada klien, bukan ngurusin sosial media sendiri, akhirnya ya ngurusin sosial media klien dulu lah, ini udah jadi klien. Gitu. Tapi kalau dibilang capek atau enggak, kalau aku pribadi aku happy sih, karena memang orangnya suka sharing gitu. Emang dari dulu tuh suka sharing, suka ngomong. Dan yang kayak tadi aku bilang, personal brand itu kan basically kamu mendokumentasikan apa yang sudah kamu jalani sehari-hari. Betul. Kayak hari ini aku datang ke podcast nih, ya sesimpel aku share aja. Gitu. Oke. Gitu. Jadi personal branding is sharing what you're doing. Semoga ada value-nya buat viewersnya kan. Betul. If the viewers likes you, then ya dia akan engage you, kurang lebih gitu. Betul. Jadi mengkomunikasikan apa yang kita bisa kontribusikan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi harus ada kontribusi, sebenarnya katanya kan kalau konten itu harus ada value-nya kan. Kalau nggak ada value-nya buat viewers, ngapain? Dia nggak akan follow kita kan. Betul. That's why you are sharing tips tadi kan, kayak oh ternyata proses divisi gini, proses ini gini. Betul. Gitu ya. Nah tapi kontribusi atau valuable-nya itu tuh sebenarnya tidak selalu sifatnya edukasi. Oke. Karena kita bisa give added value kok, hidup orang dengan menjadi lucu. Hiburan itu tuh juga added value loh. Makanya joget ya. Iya, atau joget atau kayak bikin konten-konten yang lucu, yang itu kan juga sebenarnya added value banget.
Oke. Nah, ada lagi added value yang lain, sifatnya itu adalah inspirasi. Jadi bukan kasih guidance, oke tips 1, 2, 3 ini harus kamu lakuin gitu. Tapi kayak kalau aku habis dengerin cerita dia, aku ngerasa aku punya harapan. Motivator gitu kan. Atau mungkin orang-orang yang sharing yang lebih kayak ke tentang personal development gitu kali ya. Kayak, oh gak apa-apa kok, it's okay kalau kamu misalnya di fase hidup kerja sekarang tuh ngerasa apa ya, kayak hilang arah. It's okay, it's normal. Aku udah pernah ngelaluin itu, you'll be fine gitu. Jadi gak kasih tips tapi kasih reassurance. Motivasi. Betul, itu kan juga sebenarnya added value. Tergantung orang yang lihat dia lagi butuh apa nih, lagi butuh semangat, apa lagi butuh humor gitu ya. Apalagi butuh, udah praktikalnya aja deh apa nih harus step by stepnya apa gitu. Dan itu sebenarnya kan kita kalau kita menjadi diri kita sendiri, ini ngomongin personal branding ya, gitu. Kita menjadi diri kita sendiri, akhirnya kita cuman share ya apa yang kita lakukan nih sehari-hari gitu kan. Artinya orang yang follow ya yang emang yang sefrekuensi aja kan, orang yang suka sama kita gitu ya. Betul. As simple as it is. Betul. Jadi bisa share apa yang kita lakuin, apa yang jadi ada 4. Siapa kita, apa yang kita lakuin sehari-hari, kita itu siapa gitu ya. Yang kedua itu bisa share skill kita apa. Oh, skillnya oke. Nah itu biasanya turunannya ke tips and trick tuh, benar. Nah yang ketiga bisa share our life experience. Pengalaman hidup, kayak aku pernah gagal loh, atau aku pernah ketemu klien very challenging gitu kan, tapi ternyata klien ini turns out to be klien yang sekarang paling langgeng sama kita. Nah itu kan ada pengalaman yang dibagikan. Atau yang keempat biasanya lebih ke value-value hidup. Kayak aku ini satu hal yang aku pegang gitu ya, karena kan kalau kita ngejalanin bisnis mungkin berarti kita leader kan, misalnya as a leadernya yang di highlight kayak as a leader, ini sih menurut aku value yang penting banget dan aku pengen karyawan aku punya gitu. Jadi bisa share tentang who we are, our skill, our experience, atau our value. Ya ini kalau ngomongin tadi Instagram nih, karena bisa we are sharing skills dan lain-lain kan harus ada gambarnya kan. Nah kalau personal branding kan kalau keluarnya muka kita terus gitu? Not necessarily. Sekarang banyak banget juga yang kita bangun personal brand itu lewat tulisan. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah lihat gitu ya, jadi konten-konten yang dia tulis di tangan terus dia foto. Kita nyebutnya konten microblog. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu cara untuk kita tadi menyampaikan apa yang menjadi keresahan kita, tapi aku nggak nyaman nih mungkin mukanya muncul, ya udah ditulis tangan. Nah terus dulu sempat muncul tren juga draw my life. Jadi menceritakan hidup sambil ngegambar di time lapse, digambar kayak gitu-gitu. Oh susah amat tapi itu ya. Bener, orang-orang terpilih saja. Orang terpilih. Terus ada juga yang pakai cuplikan-cuplikan, tipenya voice over. Jadi kayak aku nggak nyaman nih di depan kamera. Ya udah aku cuplikan aja nih, kayak cuplikan misalnya aku lagi bikin kopi, terus ntar aku gabung cuplikan aku lagi nyetir, tapi nggak ngeliat kamera loh. Nah terus nanti aku voice over suara, aku tambahin suara. Nah itu biasanya untuk awal-awal paling mudah dilakukan karena kita bisa ngomong sambil baca skrip. I see. Jadi kan cuplikan-cuplikannya kita gabungin jadi video 30 detik terus kita bikin skrip 30 detik. Gitu. Soalnya saya juga takutnya kan kalau misalnya kita keluar muka melulu, kan kadang viewers kan muka dia lagi, besok muka dia lagi gitu kan. Artinya kan harus divariasikan kan kontennya kalau kayak gitu ya. Benar-benar, macam-macam banget. Dan tidak harus kelihatan muka. Jadi untuk sobat-sobat pendengar di sini yang ngerasa aku introvert, aku nggak pede nih mau personal branding tapi nggak kelihatan muka, boleh dicoba tipe lainnya yang microblog atau tadi misalnya let's say voice over gitu. Nah sekarang seberapa penting storytelling dalam sebuah brand? Penting banget. Susah tuh skalanya. Skala 1 sampai 10 mungkin pentingnya 8,5 gitu. 8,5 pentingnya. Penting banget. Kenapa mesti ada ceritanya? Karena orang itu, ini yang muncul di pikiran aku sekarang ya. Orang itu tuh sebenarnya irrational. Kalau kita cuma mau ngelihat jam, pakai jam merek apapun nggak masalah dong. Iya dong. Mungkin kita tempel aja jam dinding di tangan kita gitu. Kita bisa lihat jam. Tapi kenapa kita suka certain
brand. Kayak aku maunya merek ini, aku mau merek Rolex, aku mau merek ini. Karena yang kita beli bukan fungsinya dia doang untuk ngelihat jam kan. Betul. Tapi kayak keren gitu kan, kayak taruh tangan di meja gitu kan, kayak keren aja. We buy the confidence when we wear those products gitu in a way. Atau mungkin bukan untuk dipamerin, tapi kayak when I wear this, aku menunjukkan bahwa aku adalah orang yang peduli lingkungan. Jadi kita beli satu produk barang itu juga untuk nunjukin value kita tuh apa. Oke. Nah itu as a brand kita harus komunikasikannya lewat storytelling. Baru nyampe. Kalau kita cuma bilang kayak nih tumbler ini eco-friendly, ini 24 jam panas gini-gini, nggak ada storytellingnya, orang kayak ya udah skip, ya udah banyak kok yang eco-friendly ini. Tapi waktu kita bilang brand ini adalah brand yang lahir karena dulu nih aku pernah punya pengalaman waktu tinggal di luar negeri itu, kayak aku susah banget menemukan tumbler yang bisa dipakai untuk olahraga dan ini. Nah kebetulan aku ketemu nih satu tumbler yang dia tuh benar-benar ternyata bahannya ini itu sangat aman digunakan bahkan oleh anak aku. Kenapa? Karena dia terbebas dari mikroplastik, dia bisa tahan 24 jam. Jadi bahkan bukan cuma aku yang pakai, tapi anak aku tuh juga bisa pakai loh. Dan aku udah coba, aku ngerasa sangat terbantu sekali. Dan waktu aku beli produk ini, ternyata aku juga bisa bantu orang lain, anak-anak lain yang butuh produknya, karena 10% dari hasil penjualannya tuh brandnya selalu kasih loh untuk anak-anak yang membutuhkan ini. Wow. Misalnya kayak gitu. Beli sekarang. Beli gitu kan. Karena kayak, bagus banget produknya. Sekarang beli produknya bukan cuma karena aku pengen cari sesuatu yang bisa 24 jam. Tapi ya juga karena aku peduli kesehatan anak aku, ini bebas dari mikroplastik, dan aku pengen, karena aku ngerasa fortunate enough untuk bisa beli ini untuk anak aku, dan aku pengen bantu anak lain. Jadi kayak ada value lain di luar panas 24 jam dan eco-friendly, let's say. Padahal kalau udah pikir-pikir penjelasannya yang pertama udah singkat banget ya. Singkat padat dan jelas, tinggal ya udah gue beli gitu. Tapi kok lebih menarik kalau ada ceritanya ya, yang diceritain 2 menit itu barusan. Betul. Nah, saya balik lagi ya. Dalam penerapannya semua itu harus ada balance-nya. Jadi diawali dengan storytelling, tapi tetap harus punya konten aset yang memang langsung jualan, tetap harus ada juga. Tapi brand harus bercerita. Awalnya harus ada itunya lah ya. Harus jadi ada kalau orang ceritanya. riset tahu nih, I'm buying this karena ada story-nya. Ya. Kalau nggak ada story-nya, ya di compare harga tadi ya. Betul. Yang paling murah aja. Betul. Karena kita akan berusaha merasionalisasi informasi yang kita tahu. Karena kita tahu informasinya semuanya tentang function, ya kita akan bandinginnya function. Tapi saat kita memberikan satu hal yang sifatnya emosional, nah itu kan justru satu. Udah. Cari yang ceritanya sama. Nah itu, wah ini ada yang aneh nih, kok ceritanya sama gitu kan. ChatGPT artinya. ChatGPT-nya sama nih, kayak gitu. Penting sih storytelling. Oke, jadi disarankan brand itu harus punya cerita. Artinya kalau sekarang udah terlanjur jalan terus belum punya cerita yang spesifik, bikin dulu artinya sekarang. Ya, bikin dulu. Walaupun tengah jalan bikin gitu ya. Bikin, create something. Aku pernah ketemu satu brand fashion yang waktu awal dia bikin brand itu ya karena ada duitnya, ada opportunity-nya, dan duitnya gede nih, ya kan. Tapi begitu udah jalan, udah maksudnya emang terbukti gitu ya, ada marketnya, brandnya berkembang. Ya terus tadi kan akan selalu ada kompetitor yang bahannya mirip kok ini kok tapi lebih murah dibandingin kamu gitu ya. Berarti kan dia harus cari sesuatu lagi pembeda yang lain kan. Nah karena dia tidak punya specific story tentang awalnya, dan dia nggak mungkin bilang storytelling saya ingin menjadi orang kaya gitu kan ya. Kan agak kurang nyambung ya, orang emosional. Jadi akhirnya dia berangkatnya itu dari story orang-orang yang beli produknya. Dia mempelajari, cewek-cewek yang beli produk aku kebanyakan adalah businesswoman yang mereka tuh pengen tampil lebih percaya diri di tempat kerja. Mereka pakai produk aku biar mereka bisa punya statement looks di kantor. Ya udah, story itu yang diangkat. I see. Jadi produk ini ada untuk membantu teman-teman bisnis woman gitu ya di tempat kantor itu bisa stand out, bisa punya statement piece, dan bisa diingat orang. Jadi lebih confident gitu. Oke. Gitu. Jadi artinya emang story is a must ya. Yes. If you don't have one,
try to bikin sekarang, make one. Lo karang sekarang, atau riset Betul. dulu, Riset atau dulu juga panggil bisa. Hani langsung, atau panggil Salma, ada nomornya di sini. betul. Oke, terus apakah hubungan emosional antara sebuah brand dengan konsumen itu juga sangat penting ya? Ya maksudnya Ya, kebayang. mungkin awalnya how to create dulu ya. Oke. Kan tadi kan ada story nih. Ya. Udah pasti jalannya menuju pakai story dulu kan. Betul. Ada story dulu, kayak tadi saya pengen beli tumbler saya sendiri jadinya karena ada ceritanya bagus banget gitu kan. Silakan dibeli. Saya beli balik gitu. Nah, begitu ada story, Ya. apakah itu otomatis akan build connection nantinya ya dengan story itu ya? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Story itu harus diturunin dan harus dihidupi oleh brandnya setiap hari. Kayak nyiram tanaman. Betul, biar dia tumbuh bener ya kan. Karena gini, sama halnya kalau kita PDKT, ada satu cowok nih deketin aku orangnya lemah lembut kok, aku lemah lembut dan penyayang. Nah itu sebenarnya brand story tuh. Itu sesuatu yang disampaikan oleh brand. Tapi aku sebagai yang dideketin, aku kan nggak mungkin kayak cuma percaya karena dia ngomong itu. Aku butuh lihat dong apa buktinya kamu penyayang dan murah hati. Okay. Apakah waktu aku lagi ngedate sama dia kasih tukang parkirnya 100.000 gitu kan, let's say instead of 2.000. Yeah. Apakah waktu ketemu waiters dia nyapa, apakah ketemu anak kecil dia baik. Nah hal-hal itu kan yang akhirnya membuktikan apa yang diomongin itu nyata. Betul? Betul. Nah kalau kita pindah konteksnya ke brand, jadi brand itu bisa punya story, dijalanin setiap harinya itu, ia melalui konsumen kamu itu ketemu kamu di mana aja. Dan itu harus konsisten dan disiplin. Kalau misalnya ternyata, oke, kamu tadi bilang kamu eco-friendly, make it simple let's say, kamu eco-friendly gitu ya. Berarti kamu harus membuktikan kamu eco-friendly lewat semua touch points yang konsumen kamu menemukan kamu. Kalau kamu punya website, di website kamu harus membuktikan kamu eco-friendly. Ya kan? Entah itu dengan paling simple visualnya, warnanya misalnya warna coklat, warna hijau, itu kan membentuk persepsi kamu eco-friendly. Kamu tulis kamu eco-friendly, recyclable dan lain sebagainya. Di sosial media, bagaimana kamu bisa nunjukin kamu si eco-friendly ini? Customer testimonial yang misalnya saya udah pernah pakai, atau di sosial media kamu punya program. Kamu bantu satu tempat recycle plastik, kamu support gitu, yang kayak tadi 10%-nya masuk ke sini biar kita bisa sama-sama nge-recycle plastik, let's say. Nah itu kan pembuktian diri. Nextnya packaging. Kamu berarti kalau kamu bilang kamu eco-friendly, begitu konsumen pegang produk kamu, packagingnya jangan plastik dong. Packagingnya pasti udah harus yang kayak bener-bener dari paper, dari karton, konsisten. Yes. Nah terus mungkin di bawahnya di sini kamu bilang kayak kamu bisa kembalikan tumbler ini biar nanti kita bisa daur ulang dan kamu bisa tukar dengan tumbler baru, let's say. Nah tapi itu pembuktian bahwa apa yang kamu sampaikan itu beneran kamu hidupi, bukan cuma kamu omongin. Oke. Gitu. Jadi itulah yang kalau orang bilang mengkomunikasikan brand value-nya. Betul. Gitu kan. Dan macam-macam banget. Aduh apalagi terutama teman-teman yang di F&B gitu ya. Karena sangat banyak touch points-nya. Sedotannya, kalau kamu bilang kamu eco-friendly tuh udah sebenarnya ngomongin konsisten brandnya udah harus gitu tuh, kayak sedotannya mungkin udah harus ganti paper straw, nggak boleh pakai plastik, kalau pakai plastik plastiknya plastik daur ulang. Kalau kamu belum siap komitmen kayak gitu, ya mungkin jangan bilang kamu eco-friendly. Sama kayak kalau kamu lagi PDKT sama orang gitu ya, ya kalau kamu memang tidak berani menikahi orang tersebut, ya kamu jangan bilang saya akan menikahi kamu gitu kan, kita jadi berharap begitu kita tidak dinikahi kan kita jadi sedih gitu, apa gak sih? Tapi kan cewek emang seneng di PHP-in loh, beda topik ya, ini beda topik. Betul, iya sih, tapi iya kan, maksudnya iya, nangkep kan kayak gitu. Jadi only claim what you can prove, what you can be responsible of. Karena branding itu jangka panjang, itu kayak enggak. Tapi boleh dong kalau misalnya tadi we are not eco-friendly yet. Oke. Can. Ya, tapi bilangnya eco-friendly, cuman emang belum nyampe sih. Yes. We are trying to be eco-friendly. We are a brand that is trying to be an eco-friendly brand. Oh, artinya awalnya ceritanya gitu dulu karena belum nyampe. Artinya nanti bisa berubah setelah nyampe. Betul. Terus abis itu bilang let's join our journey.
Wih, apa nggak keren-keren? Ya? Rendah hati nih brand nih kan, kayak we're trying to be eco-friendly, let's join the journey with us gitu. Nice, jadi kita kolektif, kolaboratif nih. Bener sih, brand tuh harus jujur yang tadi gitu kan ya, jujur kalau karena konsumen zaman sekarang pinter deh gitu, kamu kalau bohong kita tahu, kamu jiplak packaging dari luar negeri aja kita tahu. Kalau dulu kan nggak ketahuan tuh ya, udah jiplak aja packaging luar negeri. Mohon maaf sekarang kita tahu. Ya. Oke, jadi semua value-nya kalau emang belum nyampe ya bilang aja gitu kan. Tapi we are trying to get there. Betul. Dan once kamu udah claim, udah sampaikan, kamu harus menunjukkan effort untuk membuktikan hal tersebut. Itu kali ya, effortnya ya. Iya, benar. Effortnya yang counts nanti kan. Effortnya juga counts. Karena kita kalau di depan ngomong doang belum ini ya, maksudnya orang apa iya benar gitu kan. Effortnya juga penting banget sih ya, kayak gitu, kayak balik lagi ke hubungan relationship aja. Dia belum sukses sih, tapi kelihatan kerja keras, bangun pagi, rajin. Makanya pacaran harus lama ya, karena kalau cuma sebentar doang dia lagi bersandiwara gitu kan. Bisa jadi. Tapi orang sandiwara suruh setahun 2 tahun kayaknya capek juga gitu, aslinya kelihatan. Nanti tunggu di episode selanjutnya tentang percintaan. Tentang percintaan ya. Oke. Betul. Nah tadi kalau tadi itu build connection udah ya? Tadi build connectionnya gimana itu tadi? Emosionalnya itu dibuktikan sehari-hari lewat channel yang kita punya. Kalau kita punya website, bagaimana kita nunjukin di website, kita punya packaging, kita punya tempat showcase. Yang tadi makan pertanyaan yang pertama banget gitu ya, booth desainnya harus sesuai nih sama experience, sama value yang kita angkat. Kalau kita bilang kita adalah desainer yang ramah, yang anak muda gitu ya. Ya kita begitu ada konsumen masuk juga jangan kaku-kaku banget lah, kan kita anak muda. Cara nyapanya, bajunya mungkin jangan jas lah. Kita pakai polo shirt aja yang kayak tetap gaul, kekinian tapi profesional. Kita jangan pakai pantofel lah marketingnya. Boleh lah pakai yang gaul-gaul gitu. Oke. Jadi benar-benar dari penampilannya pun juga ya, dari basically it's everything ya. Betul, semua yang bisa dilihat dan didengar dan dibaca konsumen itu sebenarnya bagian dari branding. Karena kita persepsi kita terhadap sebuah brand terbentuk karena hal itu kan. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca gitu tentang brandnya, apa yang kita pegang mungkin. Artinya kalau punya studio jelek jangan undang orang ke sini, jangan undang orang ke studio kan. Kalau ini bagus benar. Kebetulan ya, makanya undang, ayo semua datang sini gitu kan. Dari wewangian. Five senses lah. Five senses ya. Betul. Oke. Sekarang contoh brand yang sukses deh. Yang yang paling gampang lah, yang mungkin semua orang tahu lah. Yang aku suka ya. Aku suka Tuku. Oke. Kopi, minum Tuku, pernah coba? Kencang banget tuh kopi. Ya tapi anyway. Ya kan. Aku suka Tuku, rasanya enak gitu. Jadi dan itu wajib ya. Kayak maksudnya sebelum kita bangun branding, produknya itu udah harus works dulu. Karena branding itu juga tidak bisa menyelamatkan produk yang jelek. Oke. Nah jadi aku suka Tuku, kenapa? Karena memang cocok juga sama rasanya. Dan konsisten rasanya ya enak gitu ya. Nah terus yang bikin aku akhirnya setia sama Tuku, suka sama Tuku dan secara aktif, mungkin kalau ditanya suka brandnya apa bilangnya Tuku, karena aku suka sama visi dari brandnya. Kebetulan pernah bacain deh, mau beli kopi baca visi dulu ya. Itu ada di ininya sih. Dia suka taruh visinya Tuku bertetangganya itu, dia konsep besarnya brandingnya kan tetangga. Bertetangga gitu ya. Dan itu tuh emang kalau kita masuk ke tokonya itu rasa bertetangganya tuh dapat banget. Dapatnya dari mana? Pertama, kaosnya tuh kaos biasa aja, warnanya coklat. Coklat itu tuh kayak very humble gitu loh, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Kita masuk langsung disapa. Dia bisa hafal kita namanya siapa, orderan kita tuh biasanya apa. Dan Tuku itu tuh kalau dia adanya di neighborhood. Kebanyakan, dan biasanya dia jadi beneran kayak bertetangga gitu loh, kayak oke, mau jual di sini ada jajanan apa nih, ya udah jual aja di tempat kita. Kayak gitu. Terus wah ini dia, kalau udah suka brandingnya ya agak susah jabarinnya dalam satu ini, karena
emotionally attached. Aku tuh sering dengerin Mas Tio foundernya gitu ya, yang dia bilang sebenarnya kalau Tuku ini kan dia kan yang pertama kali punya kopi susu gula aren. Dan dia malah orang yang sangat happy saat semua coffee shop itu punya kopi susu gula aren. Padahal harusnya kita kesel dong loh, produk ini works terus ditiru sama satu Indonesia loh. Bukan cuma sama beberapa, satu Indonesia. Meniru kan. Kenapa? Karena dari awal visinya itu bukan jualan kopi dan jadi kaya karena kopi. Tapi karena dia pengen ngubah scene ngopi di Indonesia. Yang awalnya antara mahal banget, brand kopi yang super mahal ada di mall, dan jualan kopi keliling, dia pengen orang itu bisa menikmati kopi yang enak, yang proper, enak, dan harganya tuh juga masih masuk. Makanya dia bikin Tuku. Lanjutannya apa? Dia pengen bantu petani Indonesia. Kayak gitu. Terus habis itu dia tidak berhenti di situ. Sekarang dia pengen bawa kopi Indonesia ini dikenal dunia. Makanya buka pop-up store di luar negeri. Oh, luar biasa. Jadi the vision never stops in just kayak I wanna make coffee for the sake of making coffee. Tapi kayak ada hal lain gitu yang pengen diperjuangkan, yang dia gunakan toolsnya dengan dia jualan kopi. Tapi dari kopi ini banyak banget impact positifnya. Dan aku as a consumer, aku jadi ngerasa happy karena aku tahu waktu aku beli produk ini, aku membantu petani Indonesia dan aku mengharumkan kopi Indonesia karena ini fully resourced by Indonesia dan rasanya nggak kalah loh kayak kopi-kopi luar negeri. Keren ya kopi Indonesia tuh gitu. Wah, ini udah sangat emosional ya. Jadi there is a bigger purpose than just jualan kopi gitu kan artinya. Yes. Same thing kalau misalnya fotografi gitu. Sometimes yang kita jual kan bukan hasil fotonya doang kan. Yang kita jual kan momen yang kita capture di dalamnya gitu. Waktu aku nikah gitu ya, fotografi tuh salah satu hal yang sangat aku pertimbangkan. Karena by the end of the day, all the decor bakalan hilang. Yang sisa cuma foto. Baju aku nggak beli gitu. Aku waktu itu custom rent. Yang ada tuh cuma foto yang kita bakal lihat lagi waktu anniversary kita ke-50. And I would like to remember how it felt waktu married gitu. Yes. Jadi ada sih yang lebih murah. Tapi ntar kalau dia fotonya jelek gimana? Jadi aku belikan peace of mind. Yang aku belikan taste dari fotografernya kan. Betul. Itu gimana cara menjelaskan dan menghargainya? Gak bisa. Kalau aku ngerasa oke, worth it untuk aku bayar sekian biar aku bisa dapat peace of mind di hari H. Aku akan selalu difoto di angle yang aku suka dan aku bisa capture all the happiness. I guess it's worth it. Cuma nikah sekali seumur hidup. Ya. Ya udah kita bayar. Oke. Gitu. Jadi value-nya yang penting. Yes, by the end of the day. Oke, makanya itulah the brand story itu sangat penting artinya. Untuk mengkomunikasikan everything itu supaya orang belinya ya itu buying the story, by the value, buying gitu the value lah ya, by the peace of mind. Karena apapun itu yang tadi gitu ya, brand itu bantu kita untuk bisa keluar dari perang harga. Kenapa? Karena even di industri aku sosial media gitu, ya ampun yang bikin 30 hari harganya murah banget tuh juga ada. Banyak banget gitu kan ya. Jadi gak apa-apa, gak masalah. Cocokin aja silahkan dicoba dulu, gak masalah. Nah tapi kalau di Halokai kita offer apa? Kita jagain strateginya yang tadi kita udah sadar branding itu it's all about how you disciplinely communicating what you claim you are. Dan itu tidak mudah gitu, harus dipikirin kayak pemilihan katanya, fotonya angle-nya dari mana. Itu yang kita jagain. Tapi if you don't feel it's important, gak apa-apa juga. Ada yang lain yang emang bisa offer lebih murah gitu, let's say. Kita kalau pusing juga balik gitu kan. Ada beberapa case seperti itu. Makanya kayak gak apa-apa, dicoba dulu aja cocok-cocokan kan semuanya. Gitu. Oke, tadi itu kan contoh brand yang sukses, yang bagus ya. Sekarang bisa kasih example gak? Branding yang salah tuh kayak apa sih? Branding yang salah adalah satu yang berusaha untuk nge-cater semua orang. Pengen menjadi, kalau ditanya target audiensnya siapa? Semua orang. Spesifik aku hubungin ke desainer, kamu pengen ngedesain yang, kamu pengen target market kamu siapa nih?
Semua orang dong. Pokoknya semua orang yang mau bikin rumah harus ingat aku. Menurut aku itu susah sih ya. Itu susah. Itu susah. Nah itu salah karena tidak fokus. Karena saat kamu berusaha menyenangkan semua orang, akhirnya nggak ada yang merasa spesial. Saat kamu baik saat kamu chatting semua cewek, kamu baik sama semua cewek yang benar kamu naksir merasa, dia emang kayak gitu kok sama semua orang. Enggak lah, dia nggak naksir gue gitu. Sama orang sama kok gitu. Iya, akhirnya cewek kamu pacaran sama cowok yang bener-bener, wah aku yakin sih dia naksir sama aku nih. Dia mau make effort untuk aku, ketemu orang tua aku. Di WA chatnya cuma ada satu cewek gitu kan, yang lain cowok semua gitu. Nama aku di pin paling atas gitu kan. Gitu loh, jadi gak apa-apa kok. Dan apalagi kalau kita di jasa ya, kita juga gak bisa nge-cater semua orang kok. Berapa banyak sih waktu kita, seberapa cepat sih kita bisa ngebangun tim gitu kan. Jadi start very niche dulu di awal gak apa-apa. Be very niche and very credible. Baru nanti setelah itu kita bakal punya bandwidth untuk ke yang lain-lain. Saat kita udah mulai bisa delegasi, ngelepas tim dan lain sebagainya, SOP-nya udah terbentuk, klien udah percaya, baru tuh kita biasanya bisa melebarkan ke service lain kan. Ya, tapi kan awalnya pasti very specific. Gitu. Oke, jadi emang harus spesialis lah ya. Tapi kan kalau biasanya awalnya kan kita semua generalis dulu ya. Generalis dulu. Ya kalau ya fotografer atau arsitek juga kan sama kan. Desainer tuh mereka pasti yang masuk dulu aja apalah ya. Tapi at one point in time kita harus fokus kan. Kita milih, kita mengecilkan. Oke, gue kayaknya inilah ini. Benar. Gitu ya. Ini menarik. Momen itu adalah momen saat kamu sudah mulai merasa kok kliennya banyak banget. Jadi kamu juga nggak bisa maksimal kasih effort ke semua kliennya. Pernah nggak ada di momen itu? At least kalau aku pernah. Karena itu awalnya kan ya udah bener coba masuk dulu realistis gitu ya. Tapi kayak lama-lama, aduh nggak bisa nih kalau kayak gini terus kliennya banyak banget. Mungkin revenue-nya stuck segitu-segitu aja. Terus aku juga nggak bisa maksimal. Nah itu sudah saatnya kita mau sebentar. Terus lihat 3 hal ini. Di antara semua klien yang masuk, kita coba kalau aku biasanya mengubahnya jadi lebih spesifik tuh yang pertama cari target audience yang pertama mampu afford kita dulu. Iya kan. Terus habis itu cari yang mampu afford kita dan jumlahnya ini lumayan banyak. Jadi niche iya tapi jangan kayak cuma 1 orang di dunia gitu. Iya. Kecil banget. Bocuan maksudnya. Iya. At least cukup lah untuk kita. Kayaknya bisa nih dapat klien sekian, bayar gaji, bayar ini dan mengembangkan bisnis. Cukup lah bisa. Terus habis itu yang ketiga yang mereka juga punya akses ke kita. Jadi akses ke kita maksudnya gimana? Mereka bisa reach out ke kita. Misalnya kayak kalau untuk aku gitu ya, misalnya aku tidak mentargetkan audiens yang let's say udah lansia banget. Karena kan kebanyakan aku pakai channelnya itu sosial media untuk mempromosikan Haloka. Jadi memang udah pasti dia nggak tahu aku gitu. Tidak punya akses. Misalnya kayak tapi fotografer mungkin bisa terbang sih ya kemana-mana gitu ya. Tapi misalnya kayak aku domisilinya di sini dan mungkin ya aku pengen fokusnya di area ini aja. Jadi yang di luar Pulau Jawa, let's say misalnya kayaknya agak kurang punya akses deh untuk pakai jasa aku. Ya udah jangan difokusin. Jangan fokus ke sana. Gitu. Artinya yang bisa kita cater ya. Betul, yang kita bisa cater, yang punya akses ke kita dan kita punya akses untuk kasih service kita ke mereka juga. Ya. Itu mungkin contoh yang paling gampang kalau di audiens saya sih ya kontraktor ya. Dia bangun rumah, mungkin dia nggak yang di luar Jakarta. Tukangnya kalau yang di luar Jakarta dia susah mungkin ngirimnya kan. Benar. Atau tidak di luar Jawa lah gitu kan. Betul. Iya. Jadi lebih fokus ke sana. Itu udah mulai harus dikerucutin dan di grouping lagi. Mungkin sudah saatnya naik harga. Kalau udah kebanyakan naik harga. Kalau jasa sih iya sih. Kalau nggak cara nge-scale gimana ya? Iya kan. Ya. Naik harga tapi tadi ada memang benefit yang kita bisa own, yang kita unik dan kita mampu pertanggungjawabkan. Karena sudah punya portfolionya. Ya itu langkah.
perjalanan perkembangan bisnis lah ya. Ya kalau misalnya tadi mau asal naik harga tanpa ada brand value tadi, tanpa ada story yang kuat, saya rasa juga agak sulit ya mungkin ya. Ya karena it's still another numbers against numbers kan. Betul. Betul. Tinggal buka profile Instagram, oke, fotografer A, B gitu. Ini gimana nih, siapa nih, desainer A, desainer B. Ya ada fee sekian sama fee sekian. Nah yang ini aja lah, ada gambarnya bagusan dikit gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Mungkin kalau boleh, aku kan juga sempat dengar story-nya Komario gitu ya. Ya itu, menurut aku background Komario yang memang juga sebenarnya ngerti arsitektur, itu kan benar-benar kayak added value gitu. Sekarang Komario fotografer di arsitek kan. Itu penting banget. Sometimes itu yang bisa membuat kita jadi sangat unik dan akhirnya istilahnya kayak ya udah kalau cocok sama portfolio dan sama apa background yang aku miliki ya ayo kerja bareng, kalau nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi make sure our strength itu kita keluarin kan di brand story kita intinya. Benar, kan, karena itu value-nya gitu. Betul. Yang fotografer yang lain belum tentu punya background ini loh. Betul. Gitu kan. Nah itu personal branding, itu kegiatan mengomunikasikan hal tersebut. Karena orang kan cuma bisa tahu apa yang kita omongin. Kan konsumen kita bukan dukun kayak saya tahu nih. Enggak, kan kita harus ngomong dulu. Baru mereka oh ternyata dia kayak gini-gini. Oh cocok nih, bagus nih. Ayo deh kita ngobrol. Gitu. Oke, jadi langkahnya punya cerita, terus ceritanya dikasih tahu ke orang, habis dikasih tahu, terus tetap disiram, artinya harus bener kan? Dijalankan dengan disiplin. Dijalankan dengan disiplin sampai orang percaya. Betul. Kerjaan banyak, rame, naikin harga. Nah, bangun tim naikin harga. Bangun tim naikin harga. Betul. Oke. Step by stepnya Step by step ya. Very nice tips. Nah kalau misalnya seberapa penting social media dalam communicating the brand sekarang? Kan yang paling umum social media kan ya? Betul. Yang tadi aku bilang sebenarnya kalau dibilang penting gak penting tergantung target audience kamu itu mereka pakainya apa. That's why masih ada yang pakai majalah karena mungkin target audiensnya nggak buka sosmed tadi tapi majalah masih langganan nih, spesifik majalah tertentu gitu ya. Ya udah mungkin kamu punya presence di social media jadi tidak terlalu penting. Tapi kalau target audiens kamu misalnya let's say Gen Z dan kamu jualnya misalnya fashion yang orang butuh lihat visualnya, butuh update-nya setiap hari. Social media itu tools yang tadi mudah dan murah gitu ya istilahnya. Kalau kamu belum ada budget ya udahlah pakai handphone dulu, bisa cari tips cara fotografinya di TikTok gitu ya, terus kamu foto-foto sendiri dulu awalnya, itu bisa. Jadi kenapa sosial media itu jadi penting karena mudah diakses dan murah, actually murah gitu. Bikin konten sendiri aja, coba terus sampai bisa. Oke, tapi kalau dengan sosial media itu murah, apakah bisa dibilang kalau orang taruh konten di sosial media jadi murahan? Enggak. Bisa begitu nggak? Enggak. Jadi paling murah untuk memulai. Tapi kita juga tahu sosial media juga banyak banget yang photoshoot puluhan juta gitu kan, tetap mahal. Untuk memulai paling murah dan mudah pakai sosial media. Along the way silakan ditingkatkan tergantung dengan kebutuhan brandnya dan value apa, persepsi apa yang pengen di-shape lewat sosial medianya. Aku sekarang banyak kok nge-handle brand yang sosial media itu mereka pakai untuk portfolio aja. Jadi nggak apa-apa nggak ada yang like, hide likes aja gitu even. Kenapa? Karena dia tahu audiensnya itu ngelihat sosial media emang cuma nge-scroll doang, cuma lihat oh hasilnya begini, oh foto-fotonya kayak gini gitu ya, hasil portofolionya kayak gini. Kalau mereka cocok mereka akan kontak WhatsApp. Nggak yang bagus nih nge-like, nggak gitu. Konsumennya nggak seperti itu. Sih. Jadi kayak galeri doang. Kalau mau lihat lihat sana aja. Bener. Gitu ya. Dan ada juga yang pakai sosial media itu untuk kebutuhan orang sales. Jadi kalau misalnya nih orang salesnya datang misalnya approach user baru, dia akan bukanya sosial media, ngasih lihat sosial media ini loh Bu, cara pakai kita kayak gini. Jadi sosial media dipakai sebagai alat untuk edukasi new merchant. Jadi nggak penting kan berapa banyak orang yang nge-like, karena tujuannya yang penting
bagus nih videonya bisa dimengerti oleh new merchant, let's say. Bukannya Gen Z sekarang kalau mau beli sesuatu, oh yang ini followernya dikit nggak legit nih kayaknya, gue yang followernya banyak aja. Kalau Gen Z iya. Kalau Gen Z. Dan milenial, saya sebagai milenial saya lumayan kayak, ini tapi kok kayaknya belum ada yang review, nggak ada followersnya, yang follow nggak ada yang aku kenal, itu mau credibility. Tapi mungkin untuk angkatan generasi mama aku gitu ya kayak ya udahlah sama aja nih, yang penting fotonya bagus, udah gitu pasti mau ngomong langsung sama customer service-nya. Ini kalau yang generasi mami aku, oke. Mau ngobrol langsung sama customer service-nya. Jadi bukan WA atau DM ya. Percuma tuh ditulis captionnya udah lengkap panjang ukuran size apa segala macam, tetap Kak ukurannya berapa ya gitu. Kalau belum ngobrol sama orang tuh belum percaya gitu. Ya makanya tergantung konsumennya sih. Makanya di toko-toko online suka ada tulisan semua ukuran ada di caption, baca dulu gitu ya, marah-marah sama orang tua artinya. Bener, sering kejadian tuh kayak kan udah ada di slide ketiga nih, masih ditanya gitu. Sabar-sabar ya teman-teman ya. Thank you Hani, keren banget sharingnya mengenai branding. Saya sendiri yang demen branding dapat banyak banget insights baru nih, yang micro little tips and on how to hone my branding. Ya, I'm sure teman-teman juga akan dapat lebih banyak insights juga ya. Tapi sebelum kita closing, saya benar-benar mau lihat nih realnya nih, kalau Hani tuh yang biasa muncul di manggil-manggil orang tuh gimana? Jadi kalau kamu mau punya tips branding dan lain-lain, langsung ke Oke. Kalau misalnya kamu pengen tahu tentang branding dan belajar gimana cara build brand yang sustainable, sini. Kita diskusi bareng.